I just had to let you know you're. She a happy baby, she a happy baby. A few moments later. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 8. Di sini kami akan mempresentasikan tentang analisis strategi kebangkitan Apple setelah mengalami krisis perusahaan. Selanjutnya di sini ada anggota kelompok kami, yaitu dengan saya sendiri Sapitri Nur Fadila, ada Dwi Nur Hayati, ada Naisilah Ibtisam Zahran, Alia Dieta Adijah, dan Neta Cantika Putri. Selanjutnya di sini saya akan membahas tentang sejarah singkat Apple. Nah, Apple Inc. ini didirikan pada 1 April 1976 oleh Steve Jobs, Steve Wozniak, dan Ronald Wayne di garasi di California, Amerika Serikat. Bermula dari perakitan komputer pribadi, Apple bertransformasi menjadi salah satu raksasa teknologi paling bernilai di dunia melalui inovasi ikonik seperti Macintosh, iPhone, dan ekosistem lainnya. Selanjutnya, aku akan menjelaskan mengenai jatuhnya perusahaan Apple. Pada pertengahan tahun 1990-an, Apple pernah mengalami masa sulit yang hampir membawa perusahaan ini ke ambang kebangkrutan. Pada periode ini, Apple menghadapi krisis finansial dan operasional yang cukup serius. Kurangnya inovasi menjadi salah satu penyebab utama di mana produk-produk yang dihasilkan tidak lagi menarik minat pasar. Selain itu, penjualan mengalami penurunan yang drastis dan Apple tidak mampu bersaing dengan kompetitor di industri teknologi. Masalah manajemen interior juga memperparah menurunnya dan menyebabkan kerugian besar. Situasi ini membuat Apple berada di titik krisis sebelum akhirnya melakukan perubahan besar di tahun berikutnya. Selanjutnya ada masalah krisis Apple. Beberapa faktor utama yang menyebabkan krisis Apple antara lain adalah terlalu banyaknya varian produk. Macintosh yaitu justru membingungkan konsumen dalam memilih. Selain itu, biaya produksi dan inventaris yang semakin membengkak. Apple juga kalah bersaing dalam sistem operasi Windows yang saat itu lebih dominan di pasar. Akibatnya, pangsa pasar Apple menurun drastis hingga kurang dari 3% pada tahun 1997. Kondisi keuangan perusahaan pun semakin memburuk dan hampir mengalami kebangkrutan. Masa krisis ini menjadi titik terendah Apple yang kemudian menjadi awal dari transformasi besar perusahaan di masa depan. Selanjutnya, pada slide ini saya akan memperkenalkan Steve Jobs. Steve Jobs merupakan salah satu pendiri Apple bersama Steve Wozniak. Ia dikenal sebagai sosok visioner yang memiliki peran besar dalam perkembangan perusahaan Apple. Steve Jobs berhasil menciptakan berbagai inovasi yang mengubah industri teknologi. Beberapa di antaranya adalah Apple II sebagai komputer pribadi, Pixar dalam teknologi animasi, iTunes dalam distribusi musik digital, serta iPhone dan iPad yang mengubah cara hidup masyarakat modern. Berkat kreativitas, keberanian mengambil keputusan, dan visinya yang jauh ke depan, Steve Jobs menjadi salah satu tokoh paling berpengaruh di dunia teknologi. Pada slide ini, saya akan menjelaskan peran Steve Jobs dalam perkembangan Apple. Steve Jobs tidak hanya fokus pada teknologi, tetapi juga memperhatikan desain, pemasaran, dan pengalaman pengguna. Ia memastikan setiap produk Apple memiliki tampilan yang sederhana, elegan, dan mudah digunakan. Peran pertama Steve Jobs adalah melakukan penyederhanaan produk. Ia mengurangi produk yang dianggap kurang efektif agar perusahaan lebih fokus mengembangkan produk unggulan.
Peran kedua, Steve Jobs selalu menekankan inovasi dan pengalaman pengguna. Menurutnya, teknologi yang baik harus mudah digunakan dan mampu memenuhi kebutuhan konsumen. Peran ketiga, Steve Jobs menjalin kerjasama dengan Microsoft untuk mendapatkan investasi. Langkah ini membuat Apple bangkit kembali dari masa sulit dan memperkuat posisi perusahaan di industri teknologi. Berkat visi dan kepemimpinannya, Steve Jobs berhasil membawa Apple menjadi salah satu perusahaan teknologi paling berpengaruh di dunia. Saya akan menjelaskan tentang strategi kebangkitan Apple. Beberapa strategi kebangkitan Apple yaitu yang pertama ada pemangkasan biaya dan penghentian proyek yang tidak penting. Apple melakukan pemangkasan biaya dan penghentian proyek-proyek yang dianggap kurang penting agar perusahaan dapat lebih fokus pada produk unggulan. Yang kedua, ada penyederhanaan lini produk dengan konsep 2x2 product group, yaitu membagi produk berdasarkan kategori konsumen dan profesional, serta desktop dan portable. Strategi ini membuat perusahaan lebih fokus dan efisien dalam produksi. Yang ketiga, ada fokus pada desain modern dan kualitas produk. Apple juga menekankan desain modern dan kualitas produk yang tinggi sehingga produknya memiliki ciri khas dan mampu menarik perhatian konsumen. Yang keempat, ada pengembangan ekosistem Apple. Selain itu, perusahaan juga membangun ekosistem Apple, di mana perangkat seperti iPhone, MacBook, dan iPad dapat saling terhubung sehingga memberikan kenyamanan bagi pengguna. Yang terakhir, ada inovasi produk baru yang lebih menarik pasar. Apple terus melakukan inovasi produk yang sesuai dengan kebutuhan pasar. Inovasi inilah yang membuat Apple mampu bangkit kembali dan menjadi salah satu perusahaan teknologi terbesar di dunia. Selanjutnya, di sini ada inovasi produk Apple. Inovasi ini merupakan konsep yang membedakan antara inovasi berkelanjutan dan inovasi yang mengubah pasar secara signifikan. Inovasi berkelanjutan biasanya berfokus pada kinerja produk yang sudah ada sesuai dengan kebutuhan konsumen utama, sehingga produk yang dihasilkan cenderung tidak terlalu besar bagi perusahaan yang sudah mapan. Di sini juga ada produk inovatif Apple, yaitu seperti iMac, iPod, iPhone, dan iPad. Selanjutnya ada keunggulan inovasi. Keunggulan inovasi produk Apple yaitu yang pertama ada desain unik dan modern, mudah digunakan, dapat mengubah gaya hidup masyarakat, dan menjadi pelopor inovasi teknologi dunia. Selanjutnya di sini saya akan membahas faktor keberhasilan Apple. Yang pertama ada inovatif berkelanjutan, yaitu mereka terus-menerus melakukan riset dan pengembangan transisi prosesor Intel ke Apple Silicon. Yang kedua ada strategi pemasaran global yang sangat adaptif namun tetap konsisten. Mereka memahami budaya lokal di berbagai negara, tetapi mempertahankan pesan inti terhadap kemewahan dan kesederhanaannya. Yang ketiga ada branding yang kuat. Apple identik dengan prestise, eksklusivitas, dan desain yang minimalis. Orang yang membeli Apple bukan hanya untuk fungsinya, tapi untuk status dan identitas yang direpresentasikannya. Yang keempat ada pemanfaatan media sosial, yaitu Apple jarang melakukan promosi besar-besaran seperti brand-brand yang lain, tetapi mereka sangat pandai memanfaatkan platform digital untuk storytelling. Yang kelima ada kualitas produk yang premium. Apple menetapkan standar kualitas yang sangat tinggi, baik dari segi material, ketahanan baterai, hingga pengalaman pengguna yang mulus. Harga premium yang mereka tetapkan sebanding dengan durabilitas dan kepuasan yang ditawarkan. Yang keenam, loyalitas konsumen yang tinggi. Apple cenderung sulit berpindah ke Android karena mereka sudah terikat dalam walled garden atau ekosistem Apple. Tingkat retensi pelanggan Apple adalah yang tertinggi di industri smartphone. Mungkin itu saja penjelasan materi dari kelompok kami. Semoga dapat dimengerti dan dipahami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. I just had to let you know you're